Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, masih tema 3, subtema 2, di mana muatan pelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia dan materi kita adalah lanjutan materi minggu lalu, yaitu tentang wawancara. Nah, baik anak-anak, nanti setelah kalian menyimak penjelasan melalui video, di akhir video nanti Ibu akan memberikan penugasan, yaitu membuat praktek wawancara. Nah, kalian simak dan saksikan video berikut ini. Halo semuanya, di video kali ini kalian akan belajar mengenai wawancara. Yuk sama-sama disimak videonya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Di dalam wawancara ada istilah narasumber dan ada istilah pewawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap. Misalnya, menggunakan bahasa baku, santun, menggunakan pertanyaan singkat dan mudah dipahami, serta tidak menyela pembicaraan. Selain itu, saat kita memilih narasumber harus sesuai dengan bidang keahlian. Misalnya, jika wawancara yang dilakukan adalah tentang pemanfaatan sumber energi di bidang pertanian, maka narasumber yang dapat ditemui adalah petani. Jika ingin mengetahui tentang pendidikan, maka yang diwawancara adalah guru atau kepala sekolah. Dan bidang-bidang ahli lainnya yang sesuai dengan informasi yang ingin kita dapatkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan temanya. Tujuannya adalah agar kita fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Selanjutnya, membuat daftar pertanyaan. Kemudian yang berikutnya, mengurutkan daftar pertanyaan. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan narasumber. Kemudian melakukan wawancara. Yang berikutnya, mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Dan yang terakhir, membuat laporan dan kesimpulan hasil wawancara. Cara membuat pertanyaan untuk wawancara. Untuk membuat pertanyaan dalam wawancara, kita bisa menggunakan konsep 5W 1H. W yang pertama adalah what. Artinya apa? Kemudian W yang kedua, when, artinya kapan. W yang ketiga artinya where, artinya di mana. W yang berikutnya adalah who, artinya siapa. W yang kelima adalah why, mengapa. Dan H adalah how, artinya bagaimana. Berikut ini adalah contoh pertanyaan wawancara dengan menggunakan konsep 5W 1H yang dilakukan kepada pedagang bakso keliling. Pertama, apa saja hambatan yang Bapak alami selama menjadi pedagang bakso? Kapan Bapak memulai usaha ini? Di mana biasanya Bapak berjualan? Siapa yang membantu Bapak membuat bakso? Bagaimana cara Bapak mempromosikan dagangan Bapak agar orang tertarik untuk membeli? Nah, itu tadi beberapa contoh pertanyaan yang digunakan dalam wawancara dengan menggunakan konsep 5W 1H. Setelah kalian membuat daftar pertanyaan, sebelum kalian melakukan wawancara, jangan lupa untuk mengurutkan dulu pertanyaan mana yang akan ditanyakan lebih dahulu ya. Tujuannya adalah agar pada saat proses wawancara, kalian tidak bingung pertanyaan mana yang mau ditanyakan duluan. Selain itu, dengan mengurutkan daftar pertanyaan, proses wawancara akan berjalan lebih terarah dan teratur. Langkah terakhir dalam proses wawancara adalah membuat laporan hasil wawancara dan kesimpulan. Untuk contoh format laporannya, kalian bisa lihat di sini ya. Hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan selama proses wawancara. Sebelum melakukan wawancara,
pastikan kalian membuat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai terlebih dahulu ya. Kemudian, saat melakukan wawancara, jangan lupa memperkenalkan diri. Dan setelahnya, kalian jangan lupa mohon diri dan mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Baiklah, sekarang giliran kalian berlatih ya melakukan wawancara. Selamat berlatih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Misha Ramadhani dari kelas 4 SDN 1 Halimpu. Hari ini saya akan mengerjakan tugas wawancara. Narasumbernya Bapak Mengkawan. Ya, ayo kita lanjut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Duduk di sini. Ada apa? Oh maaf mengganggu Pak. Tete mau wawancara sebentar boleh nggak? Boleh. Pak, Tete bingung nih. Banyak yang bilang tentang COVID-19 dan virus corona. Tapi Tete nggak tahu nih, itu artinya apa ya COVID-19 dan virus corona itu? Oh, corona, COVID-19. Corona, COVID-19 itu sama. Karena COVID-19 itu kan singkatan dari corona, virus disease 19. Nah, 19 itu maknanya apa? Itu karena munculnya di tahun 2019. Jadi COVID-19, corona ya sama saja, bukan berbeda. Oh jadi begitu, virus corona itu sama COVID-19 itu jadi sama. Oh iya Pak, virus ini gimana ya bisa menyebar? Kan ada orang yang terinfeksi virus itu. Jadi nanti orang sudah terinfeksi ketika batuk atau bersin, nah itu tetesan air liurnya itu nanti akan terbang itu ke orang yang ada di sekitarnya. Jadi bisa melalui hidung ataupun bisa melalui mulut seperti itu. Pak, orang-orang yang terkena virus ini itu tanda-tandanya itu seperti apa ya gejalanya? Tanda-tandanya ya, tanda-tandanya orang yang kena virus itu, virus corona maksudnya, itu tuh demam, badannya demam teh, kemudian batuk, terus satu lagi sesak napas, terus pegal-pegal, dan tidak nafsu makan, itu tanda-tanda. Ya. Pak, supaya kita tidak tertular, caranya gimana nih? Supaya kita tidak ketularan corona ya. Iya, Yang pertama ya kita harus menjaga kesehatan, kebersihan. Salah satunya ya rajin mencuci tangan, menggunakan masker ya, kalau ketemu dengan orang menggunakan masker. iya. Kemudian kita juga tidak mengunjungi negara-negara atau daerah-daerah yang sudah terkena wabah corona. Ya jangan coba-coba main ke sana. Kemudian juga kita tidak boleh ya atau menghindari hewan-hewan yang berpotensi menularkan corona. Pak, karena virus ini sudah merebak di banyak tempat, emang udah ada vaksinnya? Vaksin obat atau vaksin buat corona maksudnya. Iya. Setahu papa mah belum denger tuh, kayaknya belum ada deh, tapi masih dalam proses itu ya. Tapi kalau obat atau vaksinnya sampai detik ini papa belum dengar. Pak, sekarang tuh banyak banget tentang istilah-istilah seperti yang berkaitan dengan virus corona. Misalnya itu seperti ODP, PDP. Itu artinya apa ya? Oh iya, ada istilah ODP, PDP ya. Iya. Di sana. Nah, teh kalau ODP itu singkatan dari orang dalam pemantauan. Ya, siapa saja orang-orang dalam pemantauan itu? Artinya orang-orang yang berpotensi begitu, atau dalam artian berpotensi dicurigai
barangkali ya terkena atau bawa penyakit itu karena dia berasal atau baru pindah dari daerah yang terkena corona, tapi orang ini belum terkena corona, hanya dipantau gitu. Tuh, jadi ODP itu orang dalam pemantauan. Nah, bagaimana dengan PDP? Kalau PDP itu pasien dalam pengawasan, artinya orang ini sudah sakit ya. Jadi orang ini sudah sakit dan ada dalam penanganan pihak rumah sakit begitu. Seperti itu. Jadi itu. Iya. Makasih ya Pak, udah diwawancara. Iya, sama-sama ya. Nah, makanya sekarang kita harus jaga kesehatan ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah teman-teman jangan berkeliaran di luar sana dulu, jangan main dulu, jangan reuni, karena virus ini masih menyebar di banyak tempat, karena belum juga ada vaksin. Jadi stay at home, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.